Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemirsa Bahna TV. Kali ini kita melanjutkan dialog kita, perbincangan kita terkait dengan soal kuda KPI gitu kan ya. Hadir pada podcast kali ini adalah yang pertama Bapak Iwan Lee Saputra. Pak Iwan Lee Saputra, selamat sore Pak Iwan. Ya, yang kedua adalah Bapak Amris, Bapak Insinyur Amris, Tuan Amris dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak Amris. Waalaikumsalam Pak Bagus. Ya, yang berikutnya yang ketiga adalah Bapak Haji Arafat dari Jawa Timur ya, dari Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Haji Arafat. Waalaikumsalam. Ya, baik. Bapak-bapak yang saya hormati, sahabat pemirsa Barna TV, sebelum saya menyampaikan pendapat-pendapat, sebelum saya menanyakan pendapat dari para narasumber, saya ingin mapping persoalan tentang masalah kuda KPI. Beberapa podcast kami yang terdahulu, yang pertama adalah, kalau boleh saya simpulkan, kenyataan di lapangan bahwa sebagian besar, saya mengatakan sebagian besar anggapan dari para peternak dan para pecinta kuda pacu, bahwa kuda KPI ini tidak jauh lebih baik dibanding dengan kuda G5, G6, G7, G8, dan seterusnya. Itu anggapan yang pertama. Walaupun tentunya nanti ini perlu ada pembuktian berdasarkan penelitian-penelitian yang mungkin saja nanti itu akan dilakukan oleh Pordasi DKI Jakarta. Lalu yang kedua, bahwa soal kuda KPI ini kan tentu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita menaruh hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tokoh-tokoh berkuda yang mendahului kita, yang mendahului artinya para senior lah ya, para senior pacuan kuda, bahwa senior-senior kita atau para pendiri Pordasi itu dahulu menciptakan kuda KPI tentu ada tujuan adanya sebuah kebanggaan nasional bahwa dengan adanya kuda KPI ini kita mempunyai rumpun baru di Indonesia yang merupakan persilangan antara kuda lokal Indonesia dengan kuda trobet luar negeri, kan itu adanya kebanggaan nasional. Tetapi kenyataannya bahwa di lapangan itu yang terjadi adalah ketika kesepakatan tentang kuda KPI itu adalah persilangan dari kuda G3 dengan G3 dengan G4 atau sebaliknya gitu ya. Kenyataan lapangannya bahwa kesepakatan ini gitu ya dilanggar gitu ya, akhirnya tidak hanya berhenti di G4 tetapi lewat sampai dengan G5 dan sekarang mungkin sudah ada G8 seperti yang ada di Biaro Farm Stable Sumatera Barat. Nah, akhirnya apa yang terjadi adalah di lapangan ini bergulir polemik gitu kan, karena ketika kita mencoba untuk membuat race sendiri di lapangan, ternyata bahwa kuda KPI ini tidak terlalu banyak populasinya sehingga menyulitkan penyelenggara ketika mau dibuatkan ada race tersendiri, kan begitu. Nah, itu satu persoalan yang terkait dengan KPI. Tetapi dalam podcast kami kemarin juga bahwa belum lagi soal kuda yang berjenis KP gitu kan. Kuda KP ini juga jadi sebuah persoalan tersendiri karena kenyataan di lapangan sesungguhnya para
pecinta kuda pacu kalau di total antara kuda KP dengan KPI dengan kuda G misalnya, kalau di total populasinya yang paling banyak itu adalah kuda KP, itu kenyataan lapangan. Tetapi kan persoalannya kuda KP ini kan tidak boleh diikutkan dalam kejurnas. Ini satu persoalan tersendiri. Maka dalam konteks ini saya mengajak atau meminta pendapat dari Bapak-Bapak semua, kira-kira dengan polemik yang terjadi di lapangan seperti ini, mohon izin pendapatnya gitu. Saya akan memulainya dari Pak Amris menyampaikan pendapatnya. Silakan Pak Amris. Baik Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. Terima kasih. Kita sudah diajak bersama untuk bincang-bincang tentang kuda KPI, mana sebelumnya sudah banyak yang bicara tentang kuda KPI ini. Saya seperti yang Pak Bagus sampaikan tadi, ini kan masalah prestasi ya. Sebenarnya ini salah membanding gitu. Kuda KPI ini dirumuskan pada tahun 1975 di Bandung. Waktu itu Ketua Pordasi Bapak Suharjono, suami Ibu Utari itu. Kemudian Bapak Wirasmono, Bapak Safri Sikar, dan para ilmuwan atau pakar, kalau nggak salah itu Profesor Didi Atmadilaga. Jadi waktu itu kuda ini dirumuskan G3. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kuda yang lebih baik daripada kuda saat itu. Kuda saat itu tentu kuda lokal. Yang paling tinggi G1 gitu. Rumusannya G3 dengan G3. Tujuannya agar dapat kuda Indonesia yang sesuai dengan iklim Indonesia, sesuai dengan SDM Indonesia, dan sesuai dengan prasarana yang ada di Indonesia. Maksudnya prasarana pacuan. Kalau pacuan yang bertipe internasional pada saat itu kan cuma diplomas. Jadi kalau sekarang dibandingkan dengan kuda G4 dengan kuda KP5, sedangkan pada saat itu dirumuskan lebih baik daripada kuda saat itu, karena kuda saat itu tidak ada G4, tidak ada KP5. Jadi kalau menurut saya program ini sangat berhasil. Coba bandingkan dengan kuda lokal yang ada saat itu. Nah, dengan berjalannya waktu, mulai G2, G3, G4, ini prestasinya kan naik terus. Kita lihat yang tercatat itu kan kuda derby. Pada mulanya yang menang kuda G1, kemudian dicuri sekali oleh kuda lokal Cempaka. Terus yang menang berturut-turut kuda G2, ada sekali-sekali dicuri oleh kuda G1. Kemudian kuda G3, sekali-sekali dicuri oleh kuda G2. Terus G4, beberapa tahun, kemudian dicuri oleh kuda G3. Kemudian terus KP5, nah, tahun kemarin di Pangandaran dicuri oleh kuda G4. Mulai dari Johor Manik sampai Cenderawasih Jatim itu kan KP5. Dan dicuri di Pangandaran oleh kuda. Jadi prestasi ini kalau untuk kuda KPI sesuai dengan rumusan semula itu tidak mundur gitu. Lebih dari berhasil. Nah, tapi sekarang kan kuda ini
baur dalam berpacu. Sebaiknya kalau hemat saya kuda KPI ini dilarikan ya sesama kuda KPI di satu ras seperti yang disebut Irfan Melayu. Seperti kuda sorobret dulu kan kuda persilangan juga. Jadi begitu kuda sorobret ini populasinya cukup, nggak boleh kuda lain ikut bersama kuda sorobret, khusus kuda sorobret. Nah, kita kan kuda KPI ini dilarikan sama kuda KP5, sama kuda G4. Nah, terus kenapa kalau dibanding dengan kuda G4 harusnya kan sama gitu, karena pejantannya G4, induknya G4. Kalau menurut saya itu karena tidak dilakukan breeding selection. Jadi kuda yang akan jadi pejantan, yang akan jadi induk itu tidak dipilih. Kalau kita kembali ke kuda breeding, kuda thoroughbred itu ada breeding selection. Jadi kuda yang bentuk luarnya konformasi itu tetap jadi pejantan. Nah, niatnya kan nggak apa-apa lah, nanti jadi kelas E untuk kuda kelas D. Gitu. Nah, ini karena sistem pacuan kita berkelas-kelas. Kalau kuda thoroughbred kan tidak diukur-ukur. Kemudian itu yang membuat prestasi kuda G4 dan KP5. Kemudian pejantan ini kan kalau KPI itu kan kuda hasil silang, dengan arti genetiknya itu tidak mono, sehingga kuda dibedakan dengan berbeda dengan kuda thoroughbred. Kuda thoroughbred ini kan sudah jenis gitu, sudah breed, sehingga genetiknya itu sudah dominan. Coba kita banding dari satu induk mini Satria, ada anaknya Johar Manik. Itu kita bandingkan Saweri Gading dengan Tuscaloosa. Tuscaloosa ini sudah breed, ya. Sedangkan Saweri Gading KPI apa G4, saya nggak lupa itu. Nah, sehingga prestasinya kelihatan dari satu induk aja berbeda penampilannya, performanya. Jadi mungkin itu dulu. Kemudian saya tambahkan gitu, kuda KPI ini ada beberapa yang bagus gitu, seperti Cindra Bumi, kan pejantannya bagus. Kemudian Cahaya Negari, Cahaya Negari ini pejantannya bagus, udah bagus. Surya Baskara, mas sayang Surya Baskara ini tidak banyak keturunan. Kemudian ada Tek Mewin, anak Peduli. Peduli ini udah berprestasi, jadi kelihatan itu kalau pejantannya berprestasi, anaknya juga berprestasi. Ya, mungkin sampai di situ dulu, mungkin setelah diskusi nanti kita ulas lagi Pak Bagus. Oke, baik, terima kasih Pak Amris. Kalau boleh saya simpulkan, ini persoalan kesalahannya adalah cara membandingkannya, gitu kan? Kalau kuda KPI itu dibandingkan dengan kuda-kuda terdahulu, gitu kan? Dibanding dengan kuda lokal, apalagi gitu ya, tentu bagusan KPI. Tetapi ketika lahir G5, G6 dan seterusnya, mungkin itu salah dari sisi membandingkannya dengan apa. Itu yang saya tangkap dari Pak Amris seperti itu. Oke, mungkin Pak Haji Arafat. Pak Haji Arafat sebagai peternak kuda KPI ini kan sudah memahami persis persoalan-persoalan di lapangan seperti apa. Silakan Pak Haji Arafat.
Baik, Ya, Pak. silakan. Terima kasih. Ya. Saya sebagai peternak, tapi kan tidak ahli genetik, Pak. Jadi kita ini cuman peternak praktisi. Saya lebih banyak melihat dari fakta-fakta di lapangan. Bahwa pada prinsipnya faktanya kuda KPI kita ini kalah dengan kuda-kuda yang dilanjut G5, G6 dan seterusnya. Kalau dibiarkan, tidak dibicarakan, menurut saya ujung-ujungnya KPI ini akan punah karena tidak diminati. Jadi saya melihat dan saya mengajukan sudut pandang lain dalam melihat kuda KPI. Jadi kalau pembicaraan selama ini banyak membicarakan kuda KPI itu dari sisi genetik, bahwa makanya dibatasi G3 dan G4 walaupun itu hanya perhitungan pada dasarnya. Saya menawarkan ide lain, sudut pandang lain tepatnya. Ya, silakan lanjut. Ya, menurut saya KPI ini harus kita lihat dari sisi pasar, Pak. Jadi ini tidak jalan karena tidak berprestasi, para peternak tidak berminat, ujung-ujungnya nanti akan habis. Faktanya di seluruh Indonesia ini tidak banyak lagi yang murni beternak KPI. Jumlahnya tidak banyak, yang beternak pun tidak murni. Gimana penjelasan tidak murni itu, Pak Arafat? Maksud saya tidak murni, sebenarnya sudah mulai ragu beternak KPI. Jadi mereka beternak KPI juga, tapi bikin G5 juga. Nah, padahal kalau kita bicara arahan pordasi, sebenarnya kan tidak boleh awalnya G5 itu. Kalau beternak ya terakhir G4 kemudian kan dijadikan KPI. Tapi saya tidak ingin melihat sisi itu. Nah, saya melihat bahwa kalau ada aturan kemudian tidak bisa jalan, saya rasa kita perlu introspeksi karena pasar tidak menghendaki. Jadi kenyataannya kira-kira menurut saya 90% anggota pordasi melanggar aturan. Jadi bukan 1-2, bukan 10-20%, tapi bisa jadi 80-90% melanggar. Saya rasa kita harus realistis. Kalau 80-90% melanggar, kita perlu introspeksi bahwa bisa jadi aturannya yang kurang bijaksana. Kalau bicara genetik, saya rasa saya bukan ahlinya. Tapi kalau kita bicara pasar, sebenarnya ada kelebihan dari kuda KPI. Kuda kita, kalaupun juara derby, kuda jantan kita tidak ada harganya. Jadi jangankan kuda biasa-biasa, kuda juara derby pun lepas dari derby tidak ada harganya. Kalau kita tidak bikin kuda sendiri, kuda KPI, sampai kapanpun, kalau kita hanya terus G5, G6, G7, saya rasa sampai kapanpun kuda jantan kita tidak ada artinya. Maksudnya kuda jantan KPI maksudnya ya? Bukan hanya KPI, Pak. Justru kuda G6, kuda G5, kuda G6 menang derby pun, maaf, Pak. Jadi setelah menang derby pun, setelah itu nggak laku kan, Pak? Nggak laku karena nggak dijadikan pejantan. Kalau kita terus. Nah, tapi kalau kita bikin KPI, sebenarnya kan pejantan ini jadi ada harganya, jadi ada nilai jual. Nah, jadi kita kalau kuda betina walaupun menang derby mau beli 1 miliar kan, mau laku 1 miliar kan susah. Tapi kalau kuda KPI ini jalan,
bisa jadi pejantan atau kuda jantan pemenang derby akan mencapai harga 1 atau 2 miliar. Jadi saya melihat sebenarnya ide KPI dari sisi pasar, dari sisi ekonomi, kalau kita lanjutkan akan membantu aliran darah di perkudaan kita. Akan tetapi masalahnya definisinya sekarang yang dibatasi di G3 dan G4 itu tidak disetujui atau tidak ditaati oleh mayoritas anggota Pordasi. Sehingga pada prinsipnya kalau menurut saya, lepas dari omongan genetik, sekali lagi saya bicara dari sisi pasar, saya mengusulkan sudut pandang bahwa sudut pandang sisi pasar, saya mengusulkan KPI ini dilepas batasnya. Jadi bukan maksudnya dilepas batasnya gimana, Pak? Tidak perlu dibatasi G3 dan G4. Yang penting cross kali cross. Artinya G5 kali G6 kali G7, yang penting cross kali cross itu adalah definisi, masuk definisi KPI. Nah, sekarang kan juga ada masalah. Udah KPI kalau kemudian mau di-upgrade lagi, dikawinkan sama thoroughbred kan jadi KP. Nah, kemudian tidak boleh lari. Kan begitu Pak ya. Nah, jadi agak aneh. Kuda yang istilahnya peternak yang nurutin arah dari Pordasi bikin KPI justru buntu. Kalau kemudian dia mau ngawinkan lagi dengan ke thoroughbred, malah anaknya tidak bisa lari. Tapi teman-teman yang melanggar dengan bikin G5 masih bisa bikin G6 dan kudanya juga boleh lari. Ya, sama-sama melanggar tetapi perlakuannya beda gitu maksudnya ya. Kalau KPI dikawinkan thoroughbred, menurut saya kan ngelanggarnya separuh Pak. Istilahnya ya. Separuh gitu. Tapi yang melanggar separuh nggak boleh lari, yang melanggar penuh malah boleh lari. Boleh lari. Ya. Jadi menurut saya dari sisi itu agak aneh aturannya. Perlu kita bicarakan. Tapi secara keseluruhan, kalau saya mengusulkan sudut pandang, sekali lagi bukan genetik karena saya bukan ahlinya. Tapi kalau KPI ini kita biarkan, ini akan punah pada dasarnya. Sedangkan ini kerja hampir 50 tahun dari para pendahulu kita. Kenapa tidak kita teruskan aja? Tinggal dirilis, tidak perlu dibatasi G4, itu akan menyatukan semua anggota Pordasi. Jadi bisa jalan semua cross kali cross berarti KPI. Mungkin ada teman-teman yang kemudian akan jawab, nah KPI itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, sudah ada SK-nya. Nah, saya juga punya sih jawabannya, Pak. Gimana? SK itu diterbitkan baru 2013. Sedangkan omongan KPI ini sudah dijalankan jauh sebelum itu. Artinya, menurut histori, Pordasi menetapkan dulu definisi itu. Kemudian pemerintah memberikan stempel, memberikan persetujuan. Artinya kalau saya mengusulkan sekarang, saya tidak mengusulkan kepada pemerintah. Saya mengusulkan kepada teman-teman Pordasi agar dibuat keputusan politik dulu. Kemudian hasil dari itu nantinya bisa jadi akan diteliti dan sebagainya untuk menetapkan kembali definisi KPI. Karena KPI ini memang ditetapkan oleh pemerintah, tapi sebenarnya KPI ini adalah produk inovasi dari para pendahulu tetua Pordasi. Kira-kira begitu, Pak. Karena saya melihatnya pendapat saya seperti itu tentang KPI. Oke, Pak Haji Arafat, mungkin nanti kita coba cari solusi dalam dialog ini kan gitu ya. Kalau saya simpulkan apa yang disampaikan Pak Haji Arafat adalah biarkan sajalah gitu kan ya, dibebasin aturannya kan gitu ya. Toh yang mengatur itu adalah Pordasi, yang mengatur peternakan Pordasi, yang mengatur pertandingan juga adalah Pordasi kan seperti itu. Artinya boleh cross bahasanya Pak Haji Arafat seperti itu. Kalau yang saya tangkap mungkin
kira-kira sama dengan apa yang disebut dengan unifikasi dari terah kuda pacu, kan intinya seperti itu. Nah, Ya. ini mapping persoalannya sudah jelas karena kita juga sering melakukan podcast ini, tapi mungkin ada pendapat lain dari Pak Iwandi. Silakan Pak Iwan. Selamat sore Pak Bagus. Ya, silakan. Ini baru saya senang ini. Karena saya kan sudah lama nggak terlalu aktif. Jadi tentang persoalan KPI sendiri, itu sebenarnya sudah muncul dari tahun ke tahun. Nah, terus kembali lagi sekarang mengerucut. Saya sendiri kembali jadi pengurus Pordasi DKI. Sejujurnya bukan karena saya sekarang aktif di Pacuan dan lain sebagainya. Saya melihat ada kecenderungan. Seandainya ini tidak diselesaikan, saya katakan ini adalah periode yang sangat kritis. Tolong nanti kalau salah dikoreksi ya Pak Amris. Maksudnya periode apa Pak? Periode yang sangat kritis bagi kelangsungan KPI ini. Oke. Artinya definisi KPI ini kalau belum dituntaskan pada kepengurusan periode ini, barangkali ditambah 4-5 tahun lagi, kita berada pada tempat yang point of no return, Pak. Maksudnya, untuk Pak? kelangsungan KPI ini. Sulit sekali akhirnya. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya sangat di Pordasi DKI ini sangat concern tentang salah satu KPI, Pak, selain lapangan pacu. Karena ini pokok persoalan dari mata rantai kegiatan pacuan di Indonesia, yaitu lapangan pacu bertaraf internasional pengganti Pulau Mas yang sejati. Yang satu lagi, bagaimana sih sebenarnya kita ini menuntaskan tugas dari para pendahulu kita tentang KPI ini. Kita dikasih harta tentang KPI ini, kita bisa perlakukan dengan baik atau kita habisin gitu. Ini titik krusialnya di sini. Oke, sebelum memulai itu, ini sebenarnya saya siapkan untuk Rakernas. Tapi karena Pak Bagus ngeyel terus minta podcast, jadi kebenaran saya juga tidak bisa hadir di Palembang karena utusannya cuma 2, sehingga kita hanya bisa ikut lewat Zoom, barangkali seperti itu. Maka melalui Bahana TV ini, saya akan sampaikan supaya rekan-rekan semua Pengprov mendengar. Barangkali kalau ini ada usulan yang lebih baik, silahkan. Tapi paling tidak ini adalah apa yang akan dikerjakan oleh Pordasi DKI. Begini Pak, cukup panjang nih Pak Bagus ya. Pertama kita harus mengingat tadi sudah disebutkan Pak Amris, tugas pokok Komisi Pacu di Pordasi sejak awal didirikan untuk pacuan itu diberi mandat untuk mengelola 2 terah kuda, yaitu 1 kuda thoroughbred, yang satu lagi kuda pacu terah Indonesia, artinya yang memiliki kandungan genetik lokal, kuda lokal. Ini yang diamanatkan. Kenapa para pendahulu ini menetapkan perlunya kuda pacu lokal? Karena lebih mudah dirawat. Satu, ini banyak orang yang sudah tahu. Tapi yang kedua yang lebih penting, lebih mudah diadakan oleh peternak lokal. Bayangkan kalau kita nanti pacuannya thoroughbred, berapa jumlah kuda. Peternak ini mengadakan dan nggak sanggup lah Pak. Belum sanggup hingga saat ini, apalagi masa itu. Oleh karena itu, para pendahulu itu memikirkan ada 1 kuda pacu yang memiliki kandungan lokal sehingga peternak ini bisa beternak, Pak. Nah, konsepnya yang kedua adalah punya speed and conformation, punya kecepatan dan potongan tubuh
yang sangat bagus, mendekati kuda ideal pacu, yaitu thoroughbred sendiri. Pondasi sejak awal tidak akan menyaingi thoroughbred, Kak. Makanya dia bikin satu thoroughbred, satu kuda pacu, terah Indonesia. Tetapi konsepnya adalah speed and conformation-nya mendekati. Itu yang kedua yang saya amati. Yang ketiga, ini harus diingat. Para peternak ini, para pendahulu ini mengomong, konsep peternakannya harus upgrading. Jadi kalian boleh berternak apapun, tapi konsepnya mesti upgrading. Harus bisa meningkat dari waktu ke waktu. Seperti thoroughbred sampai saat ini tidak berakhir. Terus naik, terus mencari titik keseimbangannya mungkin sampai akhir zaman. Nah, kita harus membuat seperti itu. Artinya, kalau kita mau menetapkan suatu ketentuan, tidak boleh melanggar konsep upgrading. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang tadi disebutkan oleh Pak Arfad, punya nilai jual. Nah, supaya punya nilai jual kan pasti kaitannya dengan prestasi tadi kan. Makanya upgrading, speed, and conformation itu sudah menjadi basic ketentuan dari yang dipikirkan oleh pendahulu. Pendahulu kalau bikinnya downgrading, dia tahu bakal ambyar. Jadi memang upgrading, speed and conformation harus oke, sehingga punya nilai jual. Kedua, setelah itu tidak menghilangkan devisa negara yang terlalu banyak. Dibandingkan kalau kuda tunggang, mereka impor total. Kalau kita tidak, impor ada hanya pejantan. Jadi mayoritas kuda di Indonesia yang dipacu ini hanya dibiayai oleh devisa impor pejantan yang tidak terlalu banyak. Nah, itu amanat yang awal yang harus kita pegang dulu. Nah, ini sebagai basic, siapapun jadi pengurus, tahu bahwa saya harus membawa kemana. Tidak boleh keluar dari koridor ini. Ya. Tahu tujuannya lah, Pak, ya. Tujuannya ya. Tahu. Ini harus jelas dulu. Ya. Segala pergerakan harus dengan asumsi yang jelas dulu. Kalau ini tidak jelas, bias, Pak, nanti. Terus para pendahulu juga menentukan. Kalau gitu metode persilangan bagaimana yang disepakati? Upgrading dan metodenya kan banyak, Pak. Disepakati adalah induknya lokal, pejantannya thoroughbred. Karena yang bisa transfer speed dan conformation yang layak untuk pacu yaitu jenis thoroughbred. Sehingga dipilihlah kuda thoroughbred. Nah, pola breedingnya adalah dari induk dengan pejantan. Oleh karena itu, pada saat itu banyak juga yang melanggar. Disilangkan ini itu dibuktikan. Udahlah, stop. Pokoknya setelah ini kalian harus beternak modelnya dengan pejantan, dengan induk yang terregister. Kira-kira seperti itu. Nah, niat ini sangat disetujui oleh semua pihak. Seperti Sumpah Pemuda, kan? Langsung tahu tujuannya jelas, pengharapannya jelas, semua gerak mau maju. Oleh karena itu diminati oleh semua komunitas pacu seluruh Indonesia. Saya ikut dalam komunitas pacu tahun 90-an, tapi saya nggak pernah mendengar orang memprotes keinginan untuk bikin KPI, Pak. Gitu. Itu jelas ya sampai di situ. Nah, terus disepakati juga harus ada satu lembaga yang mencatat model persilangan ini supaya tidak menyimpang. Makanya dibentuklah Biro Registrasi. Ini selain mencatat juga sebagai wasit, pengawas peternak-peternak ini supaya jangan jadi peternak terus bereksperimen dengan pikirannya sendiri terus akhirnya kacau. Oleh karena itu dibentuklah
sudah terpikirkan semua. Dibikinlah biro yang mengawasi dan mencatat. Oke ya, sampai di sini. Nah, dalam perkembangannya, poin yang ketiga, pelaksanaan dan permasalahan yang muncul. Dalam pelaksanaannya, G1 tadi disebutkan Pak Ambes, G2 tidak ada masalah karena semua tahu tujuannya. Sampai G3. Nah, para pendahulu ini sudah memikirkan dia. Dengan kemampuan pada masa itu, dia ngomong, ditulis dalam bukunya bahwa kita tidak mungkin memikirkan soal genetik ini terlalu jauh. Makanya dia bilang, dengan hitung-hitungan yang matematis itu, dikatakan sampai dengan G3. Dia punya asumsi. Para ilmuwan ini selain harus mempunyai scientific evidence, mereka juga punya asumsi, Pak. Judgment, scientific judgment. Jadi dia ngomong, kira-kira kalau G3 itu perasaan sudah oke, karena sudah sekian persen. Itu nggak ngawur, Pak. Dia mikirin itu. Tapi dia di sana tulis dengan kerendahan hati, dia tulis. Tapi kita serahkan kepada generasi penerus untuk melihat, untuk mengamati apakah persyaratan yang tadi awal disebutkan, speed and conformation, upgrading, sudah mencapai yang diharapkan. Dia serahkan kepada generasi penerus. Wajar dong? Tekadnya dia tahu. Tapi bagaimana menyelesaikan itu butuh waktu, karena genetik. Dan itu ditulis semua, lengkap. Jadi sampai sana clear. Nah, kita sekarang yang meneruskan. Sampai dengan G3, ketika saya masuk dari pengurus Pordasi, mulai dengar riuh rendahnya perdebatan. Dua kubu, yang satu ngomong kalau bisa diterusin, karena G3 ini sudah bagus, tapi bisa lebih bagus. Kelompok yang kedua, dipimpin oleh kelompoknya Ibu Suharjono, dia mikir kalau bahasa kasarnya keleker kalian. Nggak ada dasar saintifiknya, cuma usul berdasarkan apa? Yang tadi disebut Pak Arafat sebagai empirical apa? Breeder. Gitu. Judgment. Nah, ini kan buat mereka ibu kelompok ini, wah ini kalau nanti salah kan kacau nih. Ditambah lagi pada masa itu, tenaga ahli ilmuwan tentang breeding ini sudah nonaktif. Penggantinya belum ada. Sehingga terjadilah perdebatan yang sama-sama tidak bisa memberikan suatu dasar yang kuat. Pihak peternak juga nggak bisa, cuma dia pikir mau terus. Pihak yang pengen berhenti atau pengen ini juga nggak bisa memberikan suatu bukti yang benar-benar analitis, saintifik. Bagaimana? Nah, akhirnya pada Munas itu diambil kesepakatan, sudahlah diteruskan sampai G4. Sehingga persentase kandungan lokalnya sudah tinggal sekian persen lagi lah, tapi masih ada. Tapi hitung-hitungannya tetap matematis nih. G4 tercapai. G4 tercapai. Ketika G4 tercapai, kembali lagi berdebat dengan pola yang sama, Pak. Yaitu yang satu pengen lanjut, yang satu kalau lanjut dasarnya apa? Waduh, kacau. Oleh karena itu pada Munas tahun 2003, sebelum saya turun dari kepengurusan, saya masih ingat di sana ada samping saya itu ketua komisi pacunya Pak Fred Mantiri, wakilnya adalah saya. Di sebelah saya itu saya masih ingat, sebelah Pak Fred itu saya bacakan clockwise ya.
searah jarum jam. Jadi saya, Pak Friedman Tiri, kemudian Pak Agam Tirtobuwono mewakili Jawa Timur. Setelah itu sebelahnya adalah Pak Dr. Sri Hadi, itu Ketua Komisi Peternakan, terus Profesor Suhaji, kemudian Ibu Rika dan Ibu Suharjono dari Pamulang. Setelah itu sebelahnya lagi Pak Anang Maksum dari Jawa Barat, dengan temannya saya lupa. Sebelahnya lagi adalah dari Jawa Tengah, Pak Haji Munawir. Setelah itu saya rasa Pak Amris ikut di sana, Sumbar, kemudian Larasati saya. Di sana Komisi Pacu mengambil inisiatif. Kita tentukan pada saat itu, jangan hiruk pikuk ini dikomentari oleh semua pihak. Kita harus menempatkan diri kita masing-masing di koordinat kita, supaya tidak terjadi perdebatan yang lintas komisi, Pak ini. Jadi kalau jadi jadi pemilik kuda pacu, pengguna kuda pacu, ya sudahlah, kalian nanti menjadi pengguna. Silahkan milih kuda yang bagus dan lain sebagainya. Kalau jadi peternak, ya silahkanlah beternak dengan sebagus mungkin, dengan pola yang nanti ditentukan. Nah, kemudian kita sepakat, ini diserahkan kepada Komisi Peternakan. Kita serahkan ini kepada Komisi Peternakan untuk memutuskan. Titik pangkalnya adalah ini, Pak. Di generasi keberapa, saya sebutkan GN. N-nya ini silahkan tentukan. Pada malam itu, kita sepakat, karena Pak Suhaji ini paling mendukung Pamulang. Dan saya pribadi, saya dekat, tapi saya tidak punya evidence untuk berani, Pak, G4 itu berhenti. Saya tidak punya dasar, makanya saya nggak berani waktu itu. Kita bicara, silahkan. Komisi Peternakan semua sudah sepakat sekarang. Semua yang hadir sepakat, serahkan Komisi Peternakan. Tolong ditentukan di sini. Pada G berapa sebenarnya KPI itu harus berhenti. Ternyata malam itu, Ibu Suharjono melihat bahwa Komisi Peternakan tidak berani memutus. Istilahnya Dr. Zaji, ini namanya kita dikasih cek kosong, ditanda tangan oleh Pordasi untuk ngisi angkanya. Nah, itu menunjukkan, wah ketawa nih Pak Amris ini, berarti dia ingat mungkin. Nah, hari itu menunjukkan bahwa seorang saintis, dia tidak akan berani mengorbankan keputusannya sembarangan. Terbukti dia nggak berani. Nggak berani, Pak. Makanya malam itu diputuskan, oke, serahkan kepada Komisi Komisi Peternakan untuk melanjutkan. Karena ini kan munas, Pak. Untuk mencari N itu, Pak. N-nya berapa? Sepakat. Sebenarnya diminta 1 tahun. Silakan. Nah, munas selesai. Persoalannya, maaf, cara menyelesaikan tidak dicari N-nya, Pak. Saya, kebenaran Pak Arafat juga terlibat di kepengurusan tahun 2011 ya Pak Arafat ya, di Komisi Pacu. Itu melihat kenyataan Pordasi mengambil sikap seperti ini. Pak Soji cerita, kita sudah menemukan titik temu, Pak Iwan. Kita sekarang sudah tidak ribut-ribut lagi. Wah, bagus. Ya bagaimana? Begini Pak solusinya. Yang pengen terus, silahkan terus. G5, G6, G7. Yang pengen berhenti, Ibu Suharjono pengen bikin KPI, monggo dipersilahkan. Kita kumpulkan Pak, diadu jadi satu, nanti toh akan diseleksi oleh pasar sendiri, sehingga nanti bagaimana hasilnya. Saya bilang, waduh Pak, ini bakal bahaya. Pertama, jenisnya nggak karu-karuan.
Yang berikutnya, G ini dihentikan sampai kapan? Artinya kalau Pordasi tidak menginisiasi, berani melakukan penelitian dengan segala jerih payahnya, tidak akan selesai, tidak ketemu angka N ini. Kalau N ini tidak ketemu, maka akan menjadi permasalahan yang tidak bisa selesai, Pak. Karena tidak punya dasar untuk nyetop, semua tidak punya dasar. Gitu. Nah, sekarang ini sudah sampai G8. Saya dengar dari Wahono yang mencatat populasi kuda. Saya mikir, kalau ini diteruskan terus, saya yakin kandungan lokalnya akan hilang. Ada yang mengatakan nggak bisa hilang, katanya. Ya, makanya tidak boleh berdebat, Pak. Kalau kita berdebat repot. Kalau kuda lokal dikawin 100 kali dengan thoroughbred, masa masih ada lokalnya, Pak? Nah, saya sendiri sejak 97 melibatkan diri di peternakan di luar. Kuda saya nggak pernah pergi. Ini, Pak, contohnya crossbred. Ini saya bayar konsultan breeding. Sampai generasi keberapa sih sebenarnya? Namanya induk itu masih transmit gennya ke keturunannya. Nah, ini konsep inilah yang dipakai oleh konsultan breeding dunia untuk mendapatkan upgrading. Karena upgrading itu bukan hanya kuda lokal dihantam thoroughbred. Thoroughbred yang mana? Itu ada konsepnya, itu nanti saja. Jadi kira-kira sampai sana ya, Pak ya. Jadi intinya, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik di Rakernas ini, Pordasi DKI menginisiasi, kita sudah bicara dengan Profesor Mulatno. Jadi teman-teman semua tahu, Profesor Mulatno menyebutkan bahwa KPI ini suatu keputusan yang sangat luar biasa dan bisa ditetapkan oleh pemerintah, ini harus kita hargai. Pengakuan dari pemerintah ini membuka pintu bahwa KPI ini punya identitas yang jelas. Itu dulu. Nah, yang kedua, beliau juga tidak menutup kemungkinan sebagai seorang ilmuwan itu melihat sebenarnya bagaimana, apakah KPI saat ini G4 dan lain sebagainya itu memang kandungan lokalnya itu sedikit atau masih banyak. Bagaimana G5? Bagaimana G6? Kan kita perlu lihat. Kalau dulu kan baru angan-angan. Nah, DKI mengusulkan akan membuat suatu penelitian terhadap kuda-kuda ini. Yang timnya adalah tenaga ilmiah, ilmuwan, genetik tentunya. Nanti juga dilihat penotipnya, conformation-nya. Digabung dengan praktisi-praktisi peternak kuda di Indonesia menjadi satu tim, sehingga masukan ini nanti bisa menelurkan satu keputusan yang benar-benar bisa diterima. Nah, kira-kira seperti itu. Betul ya, Pak ya? Nah, sekarang kita lanjutkan sebelum di ini. Solusi yang ditawarkan oleh DKI ini seperti apa? Ya, saya catat ada 4, Pak. Yang pertama, bahwa KPI harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Karena apa? Karena telah melibatkan, tadi sudah disebutkan oleh Pak Arafat dan Pak Amris, dana dan waktu dari seluruh insan kuda di Indonesia. Jadi kalau KPI ini teruskan tanpa ada ujung, sehingga punahlah kandungan lokalnya, pasti kalau diterusin, pasti orang milih paling gampang kan kawin thoroughbred terus, Pak.
Sampai kandungan lokal ini hilang, maka kita nggak punya identitas apa-apa. Dan kuda yang kita ternak itu juga nggak jadi apa-apa. Karena kita lawannya thoroughbred, udah nggak punya apa-apa kita. Oleh karena itu, kita tetap ingin KPI ini pertahankan. Satu dulu. Supaya kita nggak rugi waktu dan tenaga, tadi udah 50 tahun. Apa mau hilang ini? Itu ya. Yang kedua, prospeknya. Penggemar KPI di bumi Nusantara masih sangat banyak dan mendominasi komunitas pacu di tanah air. Ada orang yang pengen thoroughbred itu sudah ada padanya. Ketuanya ada, yaitu Pak Fred Mantiri. Tapi kesulitan anggotanya, Pak. Peternak ini suruh ngadain kuda pacu induk, waduh, berapa? Kenyataannya enggak. Ya belum ada, kita nggak melarang. Pondasi punya tugas menjalankan pacuan thoroughbred. Tapi pasar kan tidak bisa dipaksa. Jadi KPI ini punya market. Ya. Yang ketiga, kita harus sadari, peneliti dan praktisi belum optimal menentukan definisi GN-nya, KP berapa sebenarnya. Sehingga kita bisa menghakimi bahwa kuda ini masih punya kandungan lokal yang layak. Itu ya Pak ya, itu. Kemudian kita mesti perhatikan loh Pak ya, bahwa menghindari makin banyaknya terah kuda pacu yang ditangani oleh Pordasi di Pordasi. Kita udah dengar nih, ada terah apa? Lah, kita ngomong kuda thoroughbred aja belum jalan, KPI belum selesai, sekarang ada terah baru lagi. Waduh, Pordasi nanti punya derby 3 jenis. Nah, ini juga mesti hati-hati. Solusinya adalah mencari GN ini. Nggak usah aneh-aneh. Kalau ini dari pendiri konsisten, terus dicari rutenya ini, selesai. Saya yakin selesai. Kalau kita cari jalan lain, nanti malah berliku-liku nggak karu-karuan. Ya itu, kita jadi pengen di arah yang direction yang jelas. Yang ketiga, kita harus membuka, menyediakan ruang bagi peneliti, praktisi semua, melakukan kerja ilmiah untuk menemukan definisi GN ini loh Pak. Jadi kalau bisa, semua Pemprov bergabung jadi satu untuk menuntaskan ini. Sehingga kita tidak meninggalkan masalah di kemudian hari untuk pengurus-pengurus yang akan datang. Ini Pak. Yang keempat, semua peternak bisa berternak. Artinya, kalau kita menemukan satu metode, tidak boleh, kalau bisa dan jangan terjadi, ada peternak yang dihalangi. Atau ternaknya ini tidak bisa pacu karena ini. Oh, dia ngikuti alur. Tiba-tiba di tengah jalan dikasih tahu, oh nggak bisa lagi. Waduh. Kelanjutannya itu mesti ada solusinya. Sehingga semua kuda yang diternak mengikuti jalur ini tertampung. Itu metode yang harus kita berikan. Sehingga semuanya terselesaikan. Kira-kira seperti itu. Oke, ya, yuk. Oke, Pak Iwan. Ini panjang banget ini yang diceritakan Pak Iwan. Ya. Kan? Saya mohon izin dalam kapasitas saya sebagai pewawancara untuk mempertajam gitu ya Pak ya. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Iwan itu ya ada benarnya gitu ya. Tapi agak sedikit bertolak belakang dengan Pak Haji Arafat, karena Pak Haji Arafat kan bicara tentang pasar gitu kan ya. Dan populasi kenyataan juga terbukti bahwa populasi KPI ini kan juga tidak terlalu banyak gitu ya. Ketika kita coba buktikan dibuat RIS KPI sendiri, ternyata ya pesertanya juga sedikit ya, karena memang persoalannya itu adalah pada
para breeder, para peternak itu sendiri karena tidak meyakini apa nilai jual KPI kan gitu. Orang beternak kan tujuannya kan untuk Pak, untuk supaya kudanya yang dilahirkan itu, yang diternakan itu supaya bisa dijual dengan harga yang tinggi. Ukuran harga tinggi kan lagi-lagi adalah ukuran tentang persoalan masalah kecepatan kuda itu sendiri kan gitu. Nah, tapi ya bagus kalau memang ada satu usulan dari Pordasi DKI untuk menemukan GN-nya itu di angka berapa gitu kan, karena ini tentu ada semacam kesepakatan bahwa kita jangan menghilangkan kandungan lokal sama sekali kan gitu. Kalau sudah menghilangkan kandungan lokal sama sekali ya tentunya ya untuk apa kita membuat kuda pacu Indonesia kan gitu. Ya udah pacuan trobet atau lokal saja kan begitu. Nah, ini yang yang memang saya coba untuk mempertajam Saya jawab Pak apa Bagus. yang izin Pak, saya ingin ke Pak Amris terlebih dahulu gitu ya. Oke, Pak Amris. Silakan mungkin Pak Amris boleh nambahin atau mempunyai pendapat tersendiri. Silakan Pak Amris. Ya, baik Pak Bagus. Sekarang tentu kita perlu solusi ya, supaya KPI ini tetap eksis di Indonesia. Seperti kita ketahui, peternak KPI ini yang besar, di samping Pak Arafat yang ada sekarang bersama kita, itu ada Ibu Sarjono, Bapak Bahar, Bendang Stable, Bapak Edi Sadak, Aragon Stable, Bapak Munawir, Tomwati Stable, dan Bapak Haji Aidil Azwar, Nikita Stable. Itulah yang ini. Ini KPI ini karena tidak ada panggung. Saya dari awal sudah mengusulkan supaya ada asosiasi KPI. Udah thoroughbred aja yang cuma satu res, ada asosiasinya di Indonesia. Dan jumlahnya mungkin lebih sedikit daripada KPI. Sedangkan KPI yang kuda yang diidam-idamkan nggak ada asosiasinya. Kemudian apa tujuan asosiasi itu Pak? Boleh dijelaskan? Supaya ini kan ada penggemar yang terorganisir. Kemudian ada pacuan khusus untuk kuda KPI. Mungkin tidak pada kejurnas. Mungkin hadiahnya besar. Umpamanya setiap tahun ada untuk pemula, ada untuk 3 tahun, ada untuk 4 tahun. Sehingga yang menang di race itu tetap kuda KPI. Kalau bergabung dengan kuda-kuda G sekarang kan yang menang belum tentu. Jadi kalau sudah ada race khusus untuk KPI ini, orang akan berminat dengan KPI. Apalagi pacuannya menarik, hadiahnya menarik. Nah, ini perlu difasilitasi. Gitu. Dari dulu saya sudah mengusulkan, tapi para pengurus menyampaikan nggak usah eksklusif lah. Gitu. Tapi akhirnya peternak ini sekarang sudah berkurang. Karena setelah Pak Bahar almarhum, Mario sudah mulai dengan KP5, KP6. Jadi lama-lama kalau tidak ada pengorganisasian peternak KPI ini, tidak ada panggungnya itu. Yang dimaksud panggung itu ada res KPI khusus. Ini lama-lama KPI ini makin berkurang. Karena jelas-jelas kalau bergabung itu peluang kuda G lebih banyak daripada KPI. Memang KPI sering menang, tapi peluangnya lebih banyak kuda G, kuda KP5. Itu. Kemudian selain dari itu mungkin
kalau tadi disebutkan diulang merumus N-nya di mana, gitu. Saya rasa itu sudah nggak bisa, karena ini kan sudah dicatat, sudah tercatat bahwa KPI itu adalah hasil dari G4 dengan G4 atau G4 dengan G3. Itu sudah keluar SK rumpunnya. Ini nggak mungkin susah untuk dirubah, gitu. Susah dirubah kalaupun, maaf ini saya luruskan, susah dirubah kalaupun GN-nya itu berapa udah ketemu gitu kan ya? Ya, N-nya itu sekarang sudah 4, ya kan? Sudah ditetapkan 4, itu sudah keluar SK rumpunnya. Jadi kalau mau dirubah lagi, ya sebenarnya lebih bagus gitu. Daripada kita bikin Gumarang, lebih bagus N-nya ini ditinggikan. Seperti prestasi kuda hasil grading up itu kan tidak berhenti di G4. Sekarang sudah sampai di KP5. Ternyata di Derby saya sampaikan tadi udah KP5 6 tahun terakhir sudah mengambil alih dari kuda G4. Kesempatan kuda G4 cuma mencuri-curi lagi. Walaupun sekarang kuda KP6, KP7, KP8 sudah lari, tapi masih didominasi oleh KP5. KP Pak Andi Kediri itu, Andi Wiryadinata itu kan sudah punya KP6, P7 dari keturunan sebenarnya lupa saya namanya, yang kuda Maya Sofrin. Nah, dari Maya Sofrin itu sudah banyak keturunannya sampai KP8 kalau saya nggak salah. Lah yang kuda-kuda lain. Nah, tapi prestasinya sekarang masih dipegang KP5. Jadi kita belum tahu, mana tahu nanti ada KP6 muncul. Tapi apakah rumpun KPI yang dirumuskan dari G4, G3 ini bisa dirubah? Itu perlu jawaban dari para pakar seperti Pak Mulatno. Kemudian kalau kita teruskan sampai G tak berhingga, N-nya tidak berhingga, itu nggak akan diakui sebagai thoroughbred. Karena masih kuda thoroughbred itu sudah diistimewakan. Kuda thoroughbred yang tidak terregistrasi pun tidak diakui thoroughbred. Seperti banyak di Pakistan, itu kan thoroughbred, tapi tidak terregistrasi. Jadi dikasih nama lah kuda Pakistan. Jadi begitulah disiplinnya thoroughbred. Jadi kita bercita-cita GG-nya naik nanti sama dengan thoroughbred. Nah, kuda thoroughbred Indonesia aja belum dapat nomor registrasi dari Sydney kan. Itu. Jadi kembali lagi itu solusi dari kuda KPI ini adalah ada organisasinya, kemudian ada panggungnya. Nah, nanti akan ada peminatnya yang membeli dan akan bertambah peternaknya. Kalau enggak ya dari 5 peternak ini aja lah KPI ini. Kemudian saya ulang lagi bahwa breeding seleksinya perlu. Jangan asal kuda G4, asal kuda G3 dijadikan pejantan, dijadikan induk. Perlu dipilih kuda yang bagus, genetiknya yang bagus, prestasinya, kemudian yang bagus konformasi tubuhnya. Itulah solusi menurut saya yang perlu dilakukan oleh peternak KPI. Ya, oke. Pak Amris, motong sedikit. Tadi kan sudah dikatakan Pak Amris bahwa mencari N-nya kan sudah jelas gitu kan. N-nya adalah di G4 gitu kan. N-nya itu adalah 4, katakanlah seperti itu. Nah, lalu kita sekarang yang kedua, maaf, Pak, kedua kata Pak Amris adalah sejauh
bahwa itu adalah persilangan atau upgrading walaupun sampai dengan sekian puluh kali katakanlah, tetap itu dia bukan throwback kan gitu kan, seperti itu. Nah, lalu ada usulan gimana kalau misalnya saja untuk menyederhanakan adanya unifikasi gitu kan, unifikasi trah kuda pacu. Menurut Pak Amri seperti apa pendapatnya? Saya belum mengerti yang dimaksud dengan unifikasi ini, Pak. Oke, unifikasi itu adalah penyatuan trah kuda, jadi membolehkan ya toh perkawinan KPI misalnya sama Thoroughbred ya udah dibiarkan, KP sama Thoroughbred juga nggak ada masalah gitu kan ya. Artinya sejauh bahwa bukan Thoroughbred murni itu adalah ya tetap bukan non Thoroughbred, itu mungkin unifikasinya atau penyatuan terahnya di situ gitu. Ini penjelasan saya seperti itu. Gimana menurut Pak Amris? Ya, kalau untuk tidak menentukan jenis itu bisa. Tidak, kuda ini bukan KPI hasilnya gitu kan. Boleh aja. Walaupun KPI nanti kawin sama Thoroughbred, ya tidak KPI lagi. KP gitu. Di KP ini gitu tuh tidak di SK-kan rumputnya. Jadi udah bebas aja gitu. Jadi boleh-boleh saja. Jadi tapi tidak dikasih nama jenisnya. Sekarang yang kita bicarakan kan jenis KPI gitu kan. Jadi kalau KPI ini rumusnya. Kalau nanti ada lagi yang Gumarang, ini rumusnya gitu. Tapi kalau untuk berpacu, KPI ini harus dipisah supaya KPI ini dapat panggung. Kalau kuda lain ya diunifikasi aja. Itu menurut saya. Oke. Artinya unifikasi boleh-boleh saja tanpa menghilangkan trah KPI itu sendiri kan gitu kan ya. Maka perlu ada asosiasi peternak kuda KPI misalnya. Seperti itu ya Pak Amris ya? Betul Pak. Oke, baik. Seputaran ini karena sudah 1 jam 1/4 menit, terlalu lama nanti podcastnya nanti blenger gitu kan. Seputaran nanti sebelum ke Pak Iwan, Pak Haji Arafat, tadi menyangkut masalah pasar ya, pasar kuda KPI. Bapak yakin bahwa pasar kuda KPI memang kurang anu ya. Tadi karena disinggung oleh Pak Iwan Lee Saputra bahwa terkait dengan pasar kuda KPI itu sendiri kan masih belum jelas. Saya ingin meyakinkan kembali kepada Pak Arafat pendapatnya tentang masalah pasar kuda KPI itu sesungguhnya seperti apa ya, Pak? KPI nggak laku intinya Pak, di pasaran. Intinya nggak laku di pasaran. Jadi saya rasa buktinya jelas saya. Bahwa tadi disebutkan kalaupun ada race sendiri KPI pesertanya minim. Mungkin kalau bisa dicek fakta yang lebih jelas di SBI, saya rasa pendaftaran kuda KPI juga sangat minim. Jadi sebenarnya ini kalau dibiarkan KPI dengan idealisme trah, ya, buat apa kita punya trah tapi hilang gitu loh posisinya. Jadi toh penetapan G3 dan G4 itu kan judgment, bukan evidence base. Nah, jadi sebenarnya yang saya usulkan dilanjut saja. Itu artinya kita penetapan N-nya tadi kalau pakai bahasanya Pak Iwan bukan dengan judgment tapi dengan evidence. Artinya kalau kita teruskan sampai titik tertentu, kalau memang ketemu kuda KPI ini unggul, ujung-ujungnya orang akan ke situ. Tapi kalau memang belum ketemu ya berarti jalan terus karena berarti belum ada evidence. Saya rasa itu kesamaan dari ide saya dengan Pak Iwan. Kalau masalah kita bicara SK, saya rasa itu kan hanya SK Menteri, Pak. Undang-undang dasar kita kan juga sudah diamandemen.
Artinya bukan tidak bisa kita lakukan upaya-upaya penyesuaian ketentuan itu. Saya rasa begitu, Pak. Ya, oke. Berarti kalau saya simpulkan pendapatnya Pak Haji Arafat itu adalah N-nya diteruskan saja atau Betul. dibiarkan terjadi persilangan segala macam atau penyatuan terah lah, katakanlah seperti itu. Betul, Pak. Kira-kira begitu. Kalau saya bilang kalau kita batasi di G3, G4. Batas bawah saja yang kita tentukan. Karena prinsipnya kan kita upgrading. Tapi upgrading bukan sekedar upgrading, ada kandungan lokal. Nah, kita lanjut saja. Dan itu akan menyatukan semua kepentingan yang ada berdasarkan fakta-fakta. Nah, saya melihatnya begitu, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Iwan, 5 menit, Pak. Silakan, Pak. Audionya masih belum dibuka. Oke. Silakan, Pak Iwan. Ada statement yang mungkin simpang siur. Yang dimaksud KPI yang kita maksud adalah kuda pacu yang mempunyai kandungan lokal. KPI yang seringkali Pak Bagus sebutkan adalah KPI yang sudah ditetapkan, yaitu G4, G4, G3, G4. Ya. Kita mengatakan DKI itu bahwa kita mempertahankan kuda pacu yang memiliki kandungan lokal. Itu. Nah, yang kedua, tadi kalau dikatakan harus dipisahkan untuk saat ini, sebenarnya kita harus yakin apakah G4, G3 ini kalau diternak ulang dengan keturunan-keturunannya, kalau dia jadi pejantan, apakah masih bisa upgrading? Karena koefisien of inbreeding-nya relatif akan sangat tinggi. Kalau dari breeding teori, kalau koefisien inbreeding-nya itu terlalu tinggi, itu potensi ke downgrade itu cukup tinggi. Gitu. Ini kembali lagi kalau kuda thoroughbred kan, gitu loh. Tapi kan kita juga tidak bisa terlalu jauh dari sana. Karena kuda kita ini hanya dikawinkan dengan thoroughbred. Gitu. Jadi persyaratannya cuma 2. Bisa speed conformation-nya bagus, terus upgrading. Kita tidak boleh mengabaikan salah satu dari ini. Ketika prinsip ini tidak dipenuhi, sebenarnya kita sudah melanggar keinginan dari para pendahulu. Nah, bisanya upgrading itu, dia harus punya range yang cukup, generasi yang cukup untuk saling berputar, Pak. Pejantannya tetap datang boleh, tapi kawin sama G3 namanya. Keluar G4 baru, kawin sama G sekian. Itu punya koridor. Kalau sekarang terlalu kecil begini, untuk peternak mau maininnya susah nih. Nah, oke, Pak, kan ini terhadap kenyataan sekarang, Pak Iwan. Kenyataan kan gitu ya. Kita bicara kenyataan. Apa solusi Pak Iwan? Iya, kita harus mengevaluasi benar-benar sebenarnya yang ditentukan sekarang ini dengan apa ya? Judgment matematis kan, Mas Ian? Itu G4 itu sebenarnya kandungan lokalnya itu apakah G5 itu hilang gitu. Nah, itu diteliti kan pasti, Pak. Ya, sebenarnya itu sudah ada, Pak. Di luar itu sudah ada. Kita ngomong begini bukan asal ibarat cuma ngigau gitu ya, tapi sudah kita punya beberapa bukti yang mudah-mudahan nanti dalam penelitian untuk kuda lokal ini bisa ada korespon, ekivalensi yang bisa diambil. Sehingga ibaratnya peneliti sudah punya ancang-ancang, Pak. Kita nggak bisa meneliti tapi nggak punya ancang-ancang gitu. Terlalu jauh impiannya. Nah, itu yang harus. Sehingga peternak nanti bisa mengembangkan upgrading-nya. Kalau upgrading-nya sudah tercapai, ya dia bisa main di situ kan, Pak. Ya. Nah, kemudian kalau dia diterusin, kita ngomong kalau sekian kandungan lokalnya udah nggak ada. Kamu jangan main di kuda lokal. Kamu mainnya mesti thoroughbred karena memang kandungan kamu tinggal kuda thoroughbred. Cuma
hibrid Indonesia gitu loh. Kuda thoroughbred kan bukan spesies Pak, hibrid juga gitu. Kira-kira seperti itu, sehingga pondasi tetap ngurus 2 terah ini doang. Satu terah thoroughbred, satu terah kuda pacu yang memiliki kandungan lokal. Ya. Syukur-syukur N-nya nanti 4, ya sudah. Tapi ya sedih Pak Arafat. Tapi kan rasanya enggak lah Pak. Rasanya enggak. Saya udah kasih bocorannya, rasanya enggak selalu itu. Tapi ini nanti Pak, tentu Profesor Mulatno yang akan meneliti dengan timnya. Dan mudah-mudahan tim ini juga melibatkan peneliti asing, Pak. Oke, baik. Artinya Pak Iwan, kalau boleh saya simpulkan bahwa ini kan mungkin judgement dari masyarakat yang memang bahwa kuda KPI ini tidak jauh lebih baik, anggaplah begitu gitu ya. Itu tidak ada dasarnya kan gitu kan ya. Maka perlu ada penelitian yang tadi dikatakan. Kenapa Pak? Yang mendukung supaya nggak ya, penelitian Pak. Mendukung. Andaikan nanti ternyata bahwa penelitian menghasilkan sesuatu yang memang mempunyai keunggulan komparatif pada diri kuda lokal misalnya, mungkin dari sisi itu masyarakat akan tumbuh kembali kepercayaannya. Ya, toh kalau saya sih melihatnya salah satu faktor judgement masyarakat itu sendiri bahwa kuda KPI ini kurang bagus, ya populasinya aja udah sedikit gitu kan, persaingan antar kuda KPI itu sendiri juga sedikit, ya oleh karenanya ya karena populasinya sedikit juga kalau mencari kuda KPI yang benar-benar bagus pun juga akhirnya tidak terlalu variabelnya juga tidak terlalu banyak kan gitu, sehingga dengan demikian inilah menjadi salah satu yang membuat kuda KPI ini kan kurang diminati atau katakanlah tidak laik pasar menurut Pak Haji Arafat. Ya kenyataannya di lapangan ya memang kuda KPI belum mempunyai prestasi yang membanggakan. Mungkin itu kali ya. Mudah-mudahan apa yang diusulkan oleh yang diusulkan oleh Pordasi DKI Jakarta, dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan segera ya Pak Iwan Lisaputra, supaya nanti paling tidak ini adalah ada kajian ilmiah lah tentang kuda KPI, dan juga ada mungkin juga akan diketemukan N-nya gitu ya, N-nya yang lebih bagus itu di angka berapa kan gitu kan. Hal-hal yang seperti ini memang harus segera diwujudkan. Saya pikir mungkin itu ya diskusi bagus, kita. Bagus. N ya, yang masih memiliki kandungan lokal minimal. Ya. Kalau diterusin sebenarnya sudah nggak ada lagi. Nah itu kita cari. Nanti kita KPI-nya ibaratnya N-1 atau apa. Kita bukan nyari prestasi terus. Ya. Tapi N keberapa gitu. Ya, N-nya sampai di berapa misalnya. Siapa tahu N-nya ternyata pejantannya itu sampai G8 misalnya, kan bisa saja seperti itu kan. Ini yang memang perlu harus ada penelitian secara ilmiah tentang hal ini. Mungkin itu ya. Ini diskusi ini tidak membuat sebuah keputusan apapun karena memang ini hanya sebuah podcast daripada Barna TV, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kajian atau katakanlah sumbangsih saran dari hasil podcast ini untuk Pordasi bisa merumuskan sesuatu atau memutuskan sesuatu. Saya mengakhiri podcast saya ini sudah 1,5 jam. Cukup lama sekali. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Iwan Lisaputra dari Wakil Ketua Pordasi DKI Jakarta, Pak Amres dari Sumatera Barat, dan Pak Haji Arafat. Sekali lagi semuanya terima kasih. Demikian podcast kali ini, pemirsa Barna TV. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Baharna TV. Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Semoga Baharna TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dengan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Baharna TV.